Pemirsa, 5 anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat mengalami luka-luka akibat tertimpa pohon tumbang di halaman gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka kini menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mendatangi lokasi pohon tumbang di halaman gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis malam. Pohon jenis sengon tersebut tumbang hingga menimpa sebanyak 55 sepeda motor dan sejumlah anggota polisi yang baru usai mengamankan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota. Menurut Kapolres, sebanyak 5 polisi menjalani observasi di rumah sakit karena mengalami luka-luka. 1 orang diantaranya terpaksa menjalani perawatan intensif lantaran menderita luka di tangan serta lengan sebelah kiri. Pohon dengan ketinggian mencapai 25 meter dan diameter 50 cm ini diduga tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta pada Kamis sore. Yang 1 orang yang masih sensitif luka di jari dan juga di lengan sebelah kiri. Berarti saat ini yang masih di rumah sakit yang 1 orang itu dan yang 4 orang udah Lima-limanya masih di rumah sakit. Ya, 5-5-nya masih di rumah sakit, sedang diobservasi oleh dokter. Namun pantauan sementara yang 4 luka ringan, gores ranting, hanya 1 yang memang perlu dapat. Kapal tanker yang kandas di Batam, Kepulauan Riau akhirnya berhasil dievakuasi. Kapal sepanjang 300 meter lebih tersebut mengangkut ratusan ton minyak. Kapal tanker bernama MT Yang Yong berbendera Djibouti kandas di Selat Singapura, tepatnya di perairan Pakong Kecil, belakang Padang, Kota Batam sejak sepekan terakhir. Kapal yang memuat 284.000 ton minyak itu kandas saat melaju dari Tanjung Pelepas, Malaysia dengan tujuan Pulau Nipah, Batam. Kapal dengan panjang 332 meter itu diduga kandas setelah keluar dari jalur pelayaran internasional dan beruntung kapal tidak terbalik sehingga muatannya tidak tumpah. Menurut Danlan Tamal 4 Laksmana Pertama TNI Kemas, kapal tanker itu berhasil dievakuasi setelah dilakukan pemindahan muatan ke kapal tanker lainnya. Ia menyatakan tidak ada kebocoran atau pencemaran yang diakibatkan oleh kandasnya kapal tersebut. Itu sudah 1 minggu lebih memang kandas di situ. Itu kita pantau terus. Itu kita beri tugas Posal Nipah dan juga ada satuan-satuan di bawah Satuan Kapal Patroli Lantamal yang memantau setiap hari perkembangannya. Sampai dengan saat ini memang tidak terjadi tumpahan minyak, tidak terjadi kebocoran. Dan mereka pun juga sudah memasang oil pump ya untuk melokalisir apabila terjadi kebocoran. Namun sudah dilakukan pengecekan bahwa air kemudian juga di atas permukaan clear sampai dengan saat ini tidak. Selamat malam pemirsa, satu lagi Hakim Agung MA disebut terjerat kasus korupsi dan ditangkap KPK. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, ada 20 hakim yang menjadi mafia peradilan sejak 2012 hingga 2019. KPK kembali menjerat Hakim Agung berinisial GS. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap penanganan perkara MA yang menjerat Sudrajat Dimyati. Selain GS, KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya. Penangkapan Hakim Agung GS menambah panjang daftar Hakim Agung yang terjerat praktek lancung. Pada awal tahun 2022, KPK menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaini Hidayat, sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya. Hakim pertama yang terjerat kasus korupsi adalah Hakim PN Jakarta Selatan, Herman Alositandi. Ia ditangkap pada Januari 2006. Herman dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan karena memeras saksi perkara korupsi di PT Jam Sostek. Herman diganjar pidana penjara 4,5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Lalu pada 2 Oktober 2013, KPK menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar melalui OTT. Akil kemudian dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah dan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Akil Mokhtar di Pengadilan Tipikor Jakarta 30 Juni 2014. Kemudian pada 25 Januari 2017, KPK menangkap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Mantan politisi PAN ini terbukti menerima suap terkait perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Patrialis dijatuhi pidana 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah.
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada 20 hakim yang terjerat kasus korupsi sejak 2012 hingga 2019. Penangkapan hakim-hakim ini secara tidak langsung memperlihatkan kondisi lembaga kekuasaan kehakiman yang memprihatinkan. Tim Liputan Metro TV. KTT Tahunan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN dimulai di Phnom Penh pada hari Kamis. Ukraina menjadi pusat perhatian saat Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Ukraina berusaha menggalang dukungan internasional untuk mengisolasi Rusia. Perjanjian damai TAC atau TAC yang dibuat pada tahun 1976 ini mengikat para pihak untuk saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional semua bangsa. Negara-negara ASEAN telah mempertahankan pendirian mereka terhadap invasi, mengutuk perang, tetapi umumnya berusaha menghindari menyalahkan. 8 dari 10 negara ASEAN memberikan suara mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk agresi Rusia dengan Vietnam dan Laos abstain. Dan sementara itu, meski pembukaan KTT ASEAN akan berlangsung pada hari Jumat, beberapa pemimpin dunia sudah hadir pada acara ASEAN Leaders Interface with Representatives Asian Interparliamentary Assembly. Beberapa kepala negara seperti Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Presiden Indonesia Joko Widodo, dan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha yang berkumpul di atas panggung untuk foto bersama sebelum sesi dipimpin oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menghadiri pertemuan ASEAN dan KTT Paralel Asia Timur secara langsung. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir dan diwakili Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. KTT ASEAN berlangsung hingga hari Minggu. ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកម្ពុជានិងដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41និងកិច្ចប្រជុំកំពូល Sindikat penyelundupan satwa dilindungi asal Papua berhasil digagalkan oleh polisi di Gresik, Jawa Timur. Mereka menyelundupkan ratusan hewan yang diantaranya ditemukan sudah mati di atas kapal. Dalam kasus penyelundupan satwa dilindungi ini, Ditpol Airut Polda Jatim menangkap 2 orang yang merupakan kru sebuah kapal yang berangkat dari Papua ke Surabaya. Keduanya adalah FA, 25 tahun, warga Semarang, Jawa Tengah, dan FP, 23 tahun, warga Sidoarjo, Jawa Timur. Tindakan keduanya terbongkar setelah kapal mereka digerebek saat tiba di perairan Karangjamuang, Gresik, Jawa Timur. Ditpol Airut menemukan sejumlah satwa langka mencapai 104 ekor, mulai dari kanguru Papua, burung cendrawasih, kakak tua jambul kuning, burung nuribayan, kuskus, hingga buaya muara. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini terancam hukuman 5 tahun penjara.